nasional beliau nomor satu. Artinya dibandingkan caleg-caleg yang lain, beliaulah nomor satu pilihan rakyat dalam konsentrasi nyalek DPR RI. PDIP menang secara nasional, memegang threshold sehingga Mbak Puan didaulat menjadi ketua DPR RI. Rekam jejak itu tentu bukan didapat dengan mudah dan begitu saja. Itu semua pasti beliau bisa mendapatkan nomor 1, nomor 2 setiap periode nyalek 3 periode belakangan ini. Artinya memang beliau mumpuni, bukan hanya karena di bawah bayang-bayang nama besar Pak Karno. Itu sebuah masalah di Marga Soekarno itu kan hadiah ya istilahnya, memang beruntungnya ya di situ. Tapi kan bukan karena itu beliau kita anggap cocok dan pas untuk nyapres, ikut nyapres Republik Indonesia. Karena ada rekam-rekam jejak baik prestasi saat Menko, dan beliau adalah Menko perempuan pertama di Indonesia, dan beliau juga adalah Ketua DPR RI pertama di Indonesia. Dan untuk mendapatkan itu semua, beliau berjuang dalam penyalekan. Penyalekan tersebut beliau nomor 1, nomor 2 dalam 3 periode nyalek. Prestasi-prestasi itu semua ada rekam jejaknya, semua kita bisa telusuri. Ya, kami mewakili suara masyarakat menganggap ya ini memang salah satu kandidat yang ideal sebagai calon presiden Republik Indonesia, dan kami berharap Partai PDIP Perjuangan memberi kesempatan kepada beliau memberi tiket untuk pencapresan di tahun 2024. Kami di sini melakukan secara gotong royong, kami melakukan hal-hal dan cara-cara untuk meningkatkan elektabilitas, termasuk kami advokasi hukum masyarakat, kami melakukan kegiatan bansos, melakukan kegiatan kesehatan gratis yang sudah kami jalankan di Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Karena kami sendiri sebagai organ baru terbentuk kurang lebih 3 bulan, organ kita ini ada legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM. Jadi kami bukan hanya sebuah organ relawan yang setelah Pilpres kita bubar jalan. Tidak, kita ingin tetap bisa berbuat untuk anak negeri, bangsa dan negara. Kita ingin tetap berkontribusi. Kita bergerak secara gotong royong bersama kawan-kawan. Jadi kita tidak didanai oleh partai tertentu, kita tidak disupport oleh pejabat tertentu. Ini semua dari kita untuk kemaslahatan umat. Pada prinsip seperti itu. Kami bergerak tidak atas perintah, tidak atas keinginan Mbak Puan. Kami memang masyarakat dan mewakili bagian masyarakat di tingkat bawah untuk dan berkeinginan Mbak Puan maju. Jadi tolong digarisbawahi, kita tidak disuruh, kita tidak diminta, dan kita tidak disupport untuk melakukan ini demi kepentingan beliau. Jadi, kita hanya suara masyarakat, keinginan masyarakat, dan bergerak secara gotong royong. Mungkin seperti itu jawabannya. Optimis. Kalau boleh saya berbicara sedikit, ini cerita sejarah bahwa waktu penyalekan Pak Ganjar sebagai gubernur Jateng, jadi Pilgub Jateng, Pak Ganjar itu posisinya kurang lebih 6% saat itu. Petahana Pak Bibit Waluyo sebagai petahana posisinya 40%. PDIP ingin di Jawa Tengah menang. Ibu Mega memerintahkan Mbak Puan sebagai ketua tim pemenangan pemilihan gubernur Jawa Tengah saat itu. Dengan dipimpin oleh Mbak Puan, elektabilitas Pak Ganjar yang tadinya hanya 6%, sedangkan petahana Pak Bibit Waluyo 40 sekian persen, itu bisa berbalik, dan akhirnya Pak Ganjar sebagai wakil dari PDIP dalam pemenangan pemilihan gubernur Jawa Tengah menang dalam konsultasi politik. Jadi saya rasa masalah elektabilitas itu bukan suatu jaminan, bukan suatu patokan mutlak untuk kita menganggap
Pak ini rendah, ini besar, saya rasa tidak, karena ada fakta bisa ditelusuri, rekam jejaknya jelas. Pak Ganjar itu elektabilitasnya di bawah saat konsultasi politik pemilihan gubernur Jawa Tengah. Mbak Puan ditunjuk ibu sebagai ketua tim pemenangan, PDIP bekerja, PDIP bergotong royong, Pak Ganjar menang. Pertama-tama karena kami sudah ada di beberapa provinsi, kita sudah ada di Sumatera Selatan, DPD, sudah membentuk juga di Banten, sudah di Jawa Barat. Kita program rencana kita pertama pembentukan DPD, dan memang dari beberapa DPC juga sudah kita bentuk. Dari situ kita, karena keinginan kita mewakili masyarakat, ingin Mbak Puan nyalek dan menang dalam kontestasi pemilihan presiden, kita melakukan program-program, baik program kesehatan, program bantuan sosial, dan program advokasi hukum. Kami rasa kami cukup punya kemampuan dan sumber daya untuk melaksanakan program-program agar supaya masyarakat tahu dan mengenal. Dari program-program tersebut kita juga menyampaikan kenapa kita dan kenapa masyarakat memilih Mbak Puan, menginginkan Mbak Puan untuk menjadi presiden. Di Indonesia yang sudah resmi kita baru ada 5, tapi ini dalam proses untuk masuk data untuk DPD ada 10 lagi. Tapi DPC kita sudah ada di 7 provinsi. 20, tapi yang prioritas utama kami adalah di Jawa ini, karena terus terang kita sama-sama mengetahui suara pemilu, suara paling terbanyak itu di Jawa, Pulau Jawa. Tapi kita juga tahu kekuatan, tahu sumber daya kita. Saya rasa kita sampai akhir tahun ini bisa di 20 provinsi. Jadi kami juga tidak mau sesumbar, kita bisa 34. Tapi target kami 20 provinsi segera kita sahkan. Tapi nama yang masuk untuk pengajuan DPD maupun DPC sudah berjalan. Dan ada perwakilan dari beberapa teman dari provinsi yang menyuarakan aspirasi mereka untuk Mbak Puan Presiden Republik Indonesia. Hari ini yang hadir kurang lebih 50, karena beberapa juga belum bisa hadir, soalnya ada yang ikut di organisasi partai, saya partai, jadi kebetulan acaranya berbarengan semua. Sehingga yang hadir kurang lebih 50, baik dari DPD, DPP, DPD, sampai DPC. DKI sendiri merasa senang. Ketua DKI tadi baru memberikan sambutan, mereka senang. Mereka juga memang keinginan Mbak Puan, bukan kami yang mengajak, tapi mereka memang punya aspirasi dan keinginan Mbak Puan menjadi presiden. Mereka mencari dan ketemu sama kami, ayo kita bergandengan tangan, bekerja sama, bergotong royong untuk memberi rekomendasi kepada PDIP Perjuangan, CDPP, Ibu Mega, dan pengurus agar mau merekomendasikan Mbak Puan sebagai calon presiden. Dari PDIP kita bukan afiliasi ya, dengan katakan memang di kita ini ormas. Kita banyak di sini dari partai PDIP, dari Berkarya, kita menampung dari mana-mana aja selama memang visi misi kita sama. Pilpres ini hanya sebagai kegiatan tambahan untuk menampung aspirasi dari kawan-kawan dan masyarakat. Sebenarnya kita lebih kepada ormas yang memang sudah punya legalitas dan izin dari Kumham. Ormas kita visi-misinya kepedulian terhadap anak negeri, kita ingin coba tetap berkontribusi terhadap permasalahan-masalahan anak negeri, terhadap permasalahan bangsa dan NKRI. Khususnya masalah besar yang dihadapi oleh semua negara adalah 3, korupsi, narkotika, dan terorisme. Kami dari Lingkar Puan ingin berperan dan ingin berkontribusi terhadap permasalahan-permasalahan, khususnya 3 masalah yang dihadapi oleh dunia saat ini. Berikut juga masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat-masyarakat yang memang saat ini kurang mampu. Kita ingin memberikan pelayanan kesehatan dan pelayanan hukum agar kita
bersama lingkar Tuhan, bersama masyarakat bisa menegakkan keadilan dan memberikan hak-hak dan kebenaran kepada mereka-mereka yang memang berhak secara hukum dan benar secara hukum. Setia, peduli, oke.